Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Utamadan dari kelas 1A7. Kali ini saya akan menjelaskan pendapat saya dan perasaan saya tentang yang pertama, yaitu RPS, keterampilan akademik dan lifelong learning. Dari RPS tersebut saya belajar bahwa arti dari materi ini, pembelajaran ini, kenapa kita harus belajar ini, keterampilan akademik dan lifelong learning ini. Karena menurut saya pembelajaran ini atau mata pelajaran ini sangatlah berpengaruh, karena ini membahas tentang bagaimana kita ke depan dan membantu kita dalam merencanakan masa depan. Yang kedua yaitu RPS Kurikulum. RPS Kurikulum 5.0. Jadi di 5.0 ini terdapat poin-poin, yaitu hybrid skill, literasi baru, lifelong learning, dan knowledge interpretation. Terus yang kedua, di lifelong learning di RPS Kurikulum ini terdapat hal baru, yaitu mahasiswa dituntut untuk lebih mandiri dan bertanggung jawab terhadap sesuatu. Dan di sini juga mahasiswa dituntut untuk bisa memilih kelas secara diri sendiri. Jadi tidak ikut sana sini lah, atau apalah gitu, kayak misalnya temen deket atau gimana. Tidak, karena di sini di 5.0 ini kita dituntut untuk berbaur, atau pergaulan kita nggak cuman itu aja, biar pergaulan kita tuh nggak membosankan gitu loh. Dan yang ketiga yaitu mahasiswa harus membiasakan diri, kalau bisa memahirkan diri di software skill itu. Jadi dalam penggunaan software komputer dan aplikasi-aplikasi yang ada di ponsel maupun di komputer, kita harus membiasakan diri dengan hal tersebut. Karena kita semakin berkembangnya zaman, kita juga semakin dituntut untuk bisa menggunakan teknologi. Dan yang terakhir yaitu mahasiswa dituntut untuk membiasakan diri, mengembangkan diri, dan belajar mandiri di luar kelas. Nah, ini nih menarik nih, di luar kelas. Jadi kita bisa mengembangkan diri, contohnya bukan hanya dengan belajar aja, kayak misalnya kita belajar di kampus terus atau gimana. Enggak, kita bisa membuatnya lebih fun atau lebih asik gitu. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang video skill coach dari Thomas Frank. Nah, kalau yang saya lihat, perasaan saya awal menonton video tersebut, saya jadi kayak lebih tahu bahwa belajar tuh nggak harus kayak stuck di situ-situ aja, kayak misalnya kayak kita cuman belajar, enggak. Karena dari penjelasan Thomas Frank tersebut, yang menariknya yaitu dia mengajari kita soal tips-tips belajar secara baik, benar, dan cepat. Jadi itu kayak membuat saya kayak tertarik mempelajari hal-hal tersebut. Ya, jadi kayak misalnya cara kita menggunakan aplikasi atau apa, ntar dia kayak mengajarinya dengan tips-tips dengan cara yang simple, baik, dan benar. Yang keempat ini saya akan menjelaskan video tentang planning. Jadi saya setelah menonton video tersebut, saya mendapatkan ini salah satu teori Edwin Locke, yaitu pembelajaran secara SMART. Jadi nama sistem belajar itu adalah SMART. SMART itu apa? Jadi SMART itu
pembelajaran yang digunakan terstruktur dan teragendakan. Jadi kita nggak kayak misalnya kita harus pinter, kita nggak harus belajar tiap hari. Kita bisa memanajemen waktu. Contohnya kayak misalnya kayak kita mengatur jadwal-jadwal tersebut dari jam berapa, hari apa, dan berapa jam.